Halo sahabat Lucy Pakan, bertemu lagi bersama saya Sadewo. Kali ini kita akan membahas mengenai industri tekstil secara mendalam. Tapi ya tentunya santai ya kayak biasanya. Mulai dari rahasia tentang Yankon atau nomor benang, terus perang teknologi antara kain kardet dan kain kambet. Satu lagi mengenai rahasia tentang mesin rajut circular knitting atau rajut bundar. Nah, sekarang untuk kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh teman saya dengan Kang Ahmad Jailani. Kang, gimana sehat kabarnya Kang? Alhamdulillah saya. Terima kasih nih Kang udah menyempatkan hadir nih. Jadi Kang, saya tuh pingin ngebahas mengenai kain nih antara kambet sama kardet. Ya, siap. Nah kan, kenapa sih belakangan ini tuh brand-brand streetwear ya, yang biasa dipakai anak muda lah ya, Ya. lagi gila-gilaan tuh mengeluarkan kaos yang heavyweight atau yang berat-berat gitu ya, tebal terus berat gitu. Padahal kan dulu orang tuh nyarinya kaos yang tipis, Tipis ya, nyaman lah ya mungkin ya. nyaman, betul. Nah itu kira-kira kenapa sih Kang? Kalau misalkan saya coba menjelaskan berdasarkan POV saya ya. Oke. Jadi seperti ini, kalau misalkan saya lihat, selama ini, akhir-akhir ini malah, itu kebanyakan orang pakai yang kain-kain yang tebal. Jadi itu sebenarnya pertama itu lebih ke trendy ya, ke tren yang lagi sekarang lagi marak tuh. Hype lah ya. Lagi hype, benar. Yang lagi hype itu tuh kan kebanyakan orang pengen bajunya tuh yang ibaratnya drapnya tuh yang lurus, Iya. kaku. Jadi itu kan lebih ke tren-tren streetwear yang ibaratnya tuh dia pengen lebih kenyamanan, kebebasan, anti. Jadi kalau misal lebih lurus kan bisa menutupi apa namanya tuh? Kelebihannya. Soalnya kadang-kadang Ya bisa, betul. Pinggangnya jadi Jadi kelebihan mungkin ya. menutupi bentuk tubuh. Nah, rata-rata seperti itu. Makan kebanyakan awalnya dipakai sama orang-orang yang emang overweight biasanya untuk menutupi itu. Kalau misalnya pakai yang tipis kan bentuknya kelihatan. Jadi pertama itu, terus yang kedua emang dari trennya. Tren yang sekarang jadi lebih ke kebebasan gitu ya. Lebih ke ibadah tuh yang penting ya kita ekspresi diri. Terus dari sana juga kita bisa misalkan pengen yang ibaratnya tuh pakai sablonan yang sekarang musimnya gede-gede ya. Sablonnya gede-gede. Nah, biar rapi, Blok-blokan gitu kelihatan ya. blok-blokan gitu kan. Itu kan perlu ibaratnya tuh media sablonnya tuh yang lebih kaku. Oke. Jadi biar penampakannya tuh lebih Kelihatan banget ya. kelihatan seperti itu gitu. Jadi Lebih terekspos lah ya. betul. Nah, Makanya sebenarnya kalau misalnya tren seperti ini tuh sebenarnya dulu juga pernah. Terus mungkin dipertahankan sama yang heavyweight. Terus sekarang mulai tren lagi di anak muda. Nah, anak muda juga kan sekarang tuh untuk yang tren yang pakai baju tebal seperti ini untuk streetwear ini itu ada 2 kategori kalau yang saya lihat. Pertama kategori yang untuk level anak muda, Gen Z. Kalau Gen Z kan dari sisi ibaratnya tuh daya belinya. Dari sisi daya beli mereka kan masih kurang ya, karena belum berpenghasilan. Ya. Ya. Dan ada yang kategori yang udah mapan, yang milenial. Ya. Milenial juga masih ada yang pakai seperti ini. Oh. Nah, jadi kalau untuk yang Gen Z pasti mereka ngambil yang ibaratnya tuh yang sesuai harganya, kemampuannya. Makanya pasar juga perlu mengikuti ini nih. Yang seperti apa yang perlu disiapkan. Dan ada juga yang gen milenial, dia perlu yang udah mapan, dia kan bisa lebih yang lebih nyaman nih, yang lebih enak dipakainya. Betul. Explore-nya lebih luas lah ya. Berarti kan itu perlu harga yang lebih ini juga kan, lebih tinggi juga. Nah, biasanya kalau misalnya dari sisi yang orang yang untuk menyediakan nih untuk orang yang anak muda dengan kemampuan seperti banyak masih kurang lah. Biasanya disiapkan dengan harga yang lebih murah, misalnya dengan kain kardet. Ada juga yang malah pakai campuran CVC. Oh, CVC. Ya. Dan kainnya tuh relatif lebih tipis. Bicara tadi berarti kan Akang bicara mention bal tipis gitu kan ya. Nah, gimana sih penjelasannya secara teknis Kang hubungannya antara
asal usul benang nih, Mhm. berarti kan ada ukurannya, ada nomornya kan, sampai menjadi satuan gram per sentimeter GSM. Nah itu apa hubungannya, Kak? Jadi gini, jadi kalau misalkan untuk benang sendiri itu, ada ukuran biasanya ukuran perbandingan antara panjang dan berat. Nah bisa, ukuran panjang per sekian berat, bisa juga berat per sekian panjang. Oh bisa dibalik. Jadi ada penomoran langsung disebutnya, yang penomoran langsung itu biasanya berat per panjang. Jadi ini berapa nih? Misalkan kalau misalkan yang biasa dipakai itu denier. Jadi setiap penomoran makin tinggi, benang makin gede. Oke. Anggaplah kan 20, 30, 70 dan lain berarti. ya 100 biasanya kan kalau di polyester biasanya yang benang-benang filamen biasanya pakai denier. 75 denier itu tipis. Naik ke 100 denier, 150 denier sampai 2000 denier juga ada gitu. Itu berarti makin gede. Nah, denier itu kan biasanya hitungannya berdasarkan gram setiap 9.000 meter. Jadi kalau misalnya untuk 9.000 meter benang, gramnya berapa? Nah itu denier. Oke. Nah, ada juga yang penomoran buat benang-benang span. Disebut span tuh karena dia dia gabungan dari serat-serat pendek. Nah itu benang span seperti katun, TC, rayon, PE dan lain-lain. Nah itu biasanya penomorannya pakai penomoran yang terbalik atau penomoran tidak langsung. Itu membandingkan antara panjang per sekian berat. Oke. Biasanya hang per limbs. Jadi satu hang 768 meter kalau nggak salah ya saya ini, dan per limbs per pound. Jadi 453,6 gram. Nah itu ada juga seperti itu. Jadi itu kalau misalnya untuk penomoran tidak langsung, semakin tinggi nomor benang, itu biasanya benang semakin tipis. Gitu. Jadi semakin tinggi nomor benang, benang makin tipis. Makanya dia kalau misalnya ini nih kain, baju, kaosnya dari 30S nih. Sedangkan yang sekarang yang dibutuhkan untuk tebal-tebal berarti perlunya yang lebih berat. Dengan misalkan 20S, malah ada yang 16S. Itu semakin tebal benang, nanti efek ke kainnya itu semakin kaku. Oke. Semakin kaku. Cuman tampilan makin oke nih, karena dia lebih rapi, lebih rata seperti itu kan. Kalau misalkan untuk dari sisi penomoran benang. Nah, kalau misalkan semakin kecil, biasanya dia si kain tuh jadi makin terlalu fleksibel, lansai drape-nya kan yang dibutuhkan untuk yang tren streetwear sekarang kan dia lebih boxy ya, lebih kotak gitu, ya biar kelihatan lurus gitu. Iya. Nah kalau misalnya pakai yang itu kan kurang cocok gitu. Nah biasanya kalau yang di Indonesia mungkin rata-rata pakainya sekitar pakai 20S sama 24S. Jadi 20S 24S nggak terlalu tebal, tapi dia masih ada efek boxy-nya. Ya, nah itu juga harus didukung dengan dari sisi dari sisi kerapatan jeratannya di dalam kain. Kalau misalkan kita nih udah pakai benangnya yang gede, tapi ternyata kerapatan jeratannya dia longgar nih, otomatis kan jadi langsai juga gitu. Jadi tetap harus kombinasi kalau untuk dapetin kain tebal sama kain tipis tuh harus ada kombinasi kedua itu gitu. Nah tadi Akang mention kardet atau apa gitu tadi. Nah banyak dari orang-orang ya, malah saya jadi dengar istilah antara kardet dan combat gitu kan. Ya. Apa sih sebenarnya perbedaan mendasar si kardet sama combat itu? Apakah ada proses atau apa gitu kan? Yang jelas apa mungkin perbedaan antara kedua itu Kang? Oh, jadi kalau misalnya untuk kardet kan di carding ya, di carding atau digaruk. Carding. Sedangkan combat tuh dia disisir. Oke. Yang namanya disisir kan rambut juga disisir rapih ya, jadi makin lurus gitu kan. Sedangkan kalau misalnya digaruk doang ibaratnya pakai jari. Yang penting asal searah, asal berbentuk. Tapi nah kalau misalnya combing tuh dia pakai sisir. Jadi makanya si serat-serat di dalamnya sebenarnya itu hanya perbedaan dari penambahan proses. Oke. Jadi kan kalau misalkan dari sisi spinning sendiri itu awalnya dari
bentuk fiber yang dalam satu bel. Bel bitter langsung ke proses dia pembongkaran belnya kan itu fibernya masih acak-acakan. Masuk ke blowing. Di blowing itu sebagian kotorannya dibuang, sebagian ibaratnya ya kotoran dari si fibernya misalnya kayak serat biji-biji kapas dan lain-lainnya itu kan. Nah itu kan dibikin sedikit lebih lurus di proses blowing lalu masuk ke carding. Nah itu digaruk untuk lebih meluruskan lagi fiber. Oke. Lebih meluruskan. Kalau misalnya udah mulai pada lurus nih, cuman kan kalau carding kan masih ibaratnya asal kebentuk aja. Yang tadi asal kebentuk aja. Nah kalau misalkan cuma lewat di sana, berarti kan masih ada kotoran yang di sana tuh. Terus fiber yang pendek-pendek masih masuk. Sedangkan kan kalau misalkan pengen quality bagus itu sebenarnya harus fibernya tuh rata untuk jadi benangnya tuh. Nah kalau misalkan cuma lewat carding terus langsung masuk proses selanjutnya penggabungan dan kemudian masuk ke roving dan ring spinning, nanti si efek ke benangnya dia masih agak kasar. Oke. Berbulu lah, ada kotorannya bintik-bintik hitam-hitam. Itu sebenarnya bintik hitam-hitam itu dari sisa biji. Biji kapas yang masih nempel. Nah sebenarnya pas waktu di proses combing ini sebenarnya proses perantara, jadi tambahan proses. Karena yang awalnya sebenarnya seperti itu yang carding itu cuma di carding kan dulu kan pas awal sebelum ada mesin mungkin ya, dia cuma digaruk-garuk asal agak sedikit rata dia langsung dipilin. Nah itu udah langsung jadi benang. Terus muncullah mesin kan, mesin. Nah sedangkan yang dari combing ini ibaratnya kayak kalau kita nyisirin kucing ya. Kucing kalau disisirin itu kan kutu-kutunya ke bawah kan. Kalau misalnya cuma pakai ini kan rapi tapi enggak itu kan. Tapi kalau misalnya kita juga pakai sisir kerap sama kan. Nah, itu kotorannya kena. Terus makin rapi. Nah, dari sana kan kayak serat-serat pendek ke bawah. Nah, saya jadi kebayang kan kalau misalkan nanti disisir nih. Kan bicara tadi analoginya kucing ya. Ya. Kan sebetulnya enggak hanya kutu atau kotoran aja yang kena gitu kan sama sisir. Berarti kan sebetulnya ada bulu-bulu juga. Betul. Nah maksud saya di saat bulu-bulu atau si kapas itu yang digaruk gitu ya, disisir disisir terus ada yang kena. Nah si sisa-sisa itu memang pada akhirnya jadi limbah atau gimana Kang? Berarti banyak banget dong limbahnya. Pasti. Jadi perbedaan antara carding sama combing, kalau misalnya di carding itu paling sekitar masih di bawah 5%, 10% lah. Untuk kan itu pasti ada serat pendek yang ke bawah. Ada fiber yang pendek-pendek yang ibaratnya serat muda dan lain-lain itu ke bawah sedikit kan. Nah pas waktu di combing ini pasti lebih banyak lagi. Nah di combing dia ke bawah lebih banyak lagi. Pasti kan ini ada waste-nya nih, ada noil disebutnya ya, noil kan. Nah noil ini sebenarnya itu limbah tapi masih bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Misalkan pertama kalau misalkan jadi pencampur nih benang untuk benang OE, benang open end. Kalau open end kan dia nggak perlu terlalu seragam gitu ya. Tapi emang efek ke hasil benangnya juga ya seperti itu. Dia lebih kasar, lebih kaku, lebih kasar karena banyak serat pendek. Dia perlu ikatan yang lebih kenceng. Kalau misalnya serat pendek tuh beda sama yang serat panjang. Makanya efek ke kainnya tuh kalau misalnya yang udah campuran nih noil biasanya lebih kaku, lebih kasar. Ya, tapi mungkin pas proses selanjutnya mungkin bisa diperhalus lagi dengan di proses dyeing finishing. Nah selain dari itu untuk noil itu bisa juga untuk industri kayak kapas kecantikan nih. Iya. Di bleaching. Soal pendek-pendek juga. Di bleaching jadi kapas kecantikan atau dari cotton bud jadi cotton bud juga bisa. Sebetulnya berarti secara kualitas bagus juga ya. Soalnya kan kalau misalkan acuannya kapas kecantikan, cotton bud berarti kan itu halus banget kan? Itu tergantung nanti prosesnya lagi. Ada proses lagi kan dari bleachingnya dari macam-macam kan itu harus dari sisi kesehatannya juga kan dari sisi chemicalnya bla 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 gitu. Ya emang harus ada proses selanjutan lah. Makanya itu dimanfaatkan sama industri-industri itu. OE, kapas kecantikan, untuk ini bisa juga misalkan untuk bahan pengisi bantal, boneka dan lain-lain gitu bisa gitu. Makanya itu yang menyebabkan perbedaan harga.
Soalnya ada proses lagi. Nah, pertama tambahan proses, kedua waste-nya yang dibuang itu yang lebih banyak gitu. Nah, Seperti itu. Kan itu pertama waktunya, Iya. tambahan ibaratnya instalasi si mesinnya juga kan. Terus tambahan waktu proses pengerjaan, itu pasti jadi ada perbedaan harga di sana gitu. Apakah ada nggak sih Kang jenis kapas atau teknologi untuk pengelolaan benang yang tingkatannya tuh jauh lebih premium dibanding cotton combat? Eh, Sebenarnya kalau misalkan eh, untuk combat kan itu proses ya, proses tapi lebih ibaratnya tuh lebih untuk benang-benang yang penyerataan benang ya. Nah, itu kalau misalkan dari sisi raw materialnya, ini juga ada raw materialnya, misalkan dia pakai kapas yang panjang fibernya tuh lebih panjang gitu dari yang biasa dipakai. Nah, itu kan pakai yang kapas spesial fibernya. Kayak Supima lah, kayak kapas-kapas apa pokoknya yang dengan panjangnya lebih dari yang standar, itu biasanya menghasilkan benang yang lebih baik. Karena apa? Karena dengan kapas yang lebih panjang itu fibernya, itu nggak perlu ikatan yang kencang pas waktu proses spinningnya. Otomatis si benangnya bisa hasilin benang yang lebih tipis dengan kehalusan yang lebih tinggi. Lembut. Kan kalau misalnya anggaplah kita untuk 20S, 16S, 10S itu pakai kapas-kapas pendek juga bisa, misalnya kondisi kasar gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk yang kapas Supima ini, Supima atau kapas dengan tingkat kepanjangan yang lebih dari rata-rata, itu biasanya digunakan pasti bakal ngelewatin proses combing. Karena kalau nggak lewat sana ya sayang juga gitu. Kondisinya kan nggak rata tapi panjang, jadi malah nggak ada efek lebihnya gitu. Jadi pasti kalau misalnya dari kapas panjang itu pasti harus lewatin ke combing juga gitu. Nah, selain itu ada juga nih di akhirnya pas diproses ring spinningnya. Kan kalau misalnya proses ring spinning itu kalau misalnya yang biasa dia ada tanpa proses compacting. Compacting itu jadi kalau misalnya anggaplah kita ada, kan kalau di mesin ring spinning itu ada back roll, mid roll, sama front roll. Pas keluar dari front roll itu kan fiber itu masih dalam bentuk fiber roving ya, roving yang kegencet sama top roll sama bawahnya, roll bawahnya itu kan jadi gepeng. Jadi ngebentuk segitiga gini, tapi lebar. Pas muncul lebar, ini kan langsung di twist. Karena twist ya. Nah, kalau misalnya ini didiemin seperti ini kondisi masih belum merata. Makanya dia perlu dikompekin. Jadi pas waktu masuk ke proses twisting, dia udah mengecil CV-nya tuh. Makanya jadi nanti si kainnya tuh, benangnya tuh dia lebih compact, lebih firm gitu sebelum ke twist tuh. Karena kondisi kalau misalnya antara gini sama gini, dia kan pasti kan si fibernya tuh lebih rata, yang lebih kecil. Ya, lebih kecil, udah lebih padat gitu. Baru ke ini. Nah, itu sebagai tambahan juga dari sisi ring spinningnya. Jadi bisa dari fibernya untuk itu tuh, sama dari sisi prosesnya kayak gitu. Tadi kan bicara Akang beberapa kata finishing ya. Nah, selain dari benang, terus ada kan sebetulnya proses Kang, kimia gitu ya, atau mungkin mekanis seperti yang disuntikkan ke kain mengejar kualitas agar premium, itu gimana sih Kang? Maksudnya saya kan hanya mendengar kan ya. Jadi itu ada macam-macam ya kalau misalnya untuk di proses dyeing finishingnya ya. Yang pertama mungkin dari sisi proses yang kimiawi. Kimiawi misalkan penambahan nih proses mercerize. Jadi itu tuh untuk membuat si fiber kapas kan bentuknya berpilin kayak pita. Berpilin kayak pita. Nah, kalau misalkan bentuk yang berpilin kayak pita gitu, itu kan pas waktu jadi benang tuh kelihatan kasarnya. Karena permukaannya kan nggak halus ya. Jadi si permukaan itu tuh masih banyak. Tapi kalau misalkan masuk proses mercer itu jadi ada penggelembungan fiber.
Jadi si permukaan itu tuh lebih merata. Otomatis si kain itu jadi lebih mengkilap, lebih padat, lebih mengkilap gitu. Beda kalau misalkan tanpa proses mercer, biasanya kain tuh kelihatan agak kusem. Oke. Terus dari sisi shrinkage-nya juga nanti setelah jadi kain, kalau misalnya yang tanpa mercer itu biasanya dia lebih gampang berubah shrinkage tuh. Tapi kalau yang dengan mercer, dia karena udah jadi lebih padat, lebih mengkilap, Kunci. nggak gitu. Pertama dari sana. Kedua dari proses misalkan biowash atau misalkan dari enzim itu kan untuk menghilangkan bulu-bulu di permukaan kain gitu. Jadi kalau misalkan tanpa proses itu, misalnya si kain tuh berbulu, gampang peeling jadi bentuk-bentuknya berbulu. Kalau udah berbulu kan kena gesekan, bulunya jadi mengumpul. Jadi menggumpal lah. Jadi mengumpal, itu jadi peeling kan. Iya. Itu kan jelek gitu kelihatannya gitu. Kayak gitu. Terus bisa juga dari proses apa namanya tuh, silikon finish itu untuk menambah kehalusan. Oke. Atau misalkan untuk proses compacting dan seperti itulah. Oh. Jadi hal yang menarik juga Kang ya. Maksudnya jadi dapat insight baru juga. Nah, kalau kalau combat sendiri nih disempurnakan dengan sedemikian rupa ya tentunya. Apakah si kain kardet itu jelek gak sih? Terus kenapa kain kardet masih terus diproduksi dari dulu sampai sekarang gitu Bang? Kalau misalkan memang seperti itu gitu. Pertama, kenapa kain kardet masih diproduksi? Itu karena masih ada peminatnya. Kalau dari sisi market aja ya, kenapa suatu hal itu masih diproduksi, berarti masih ada yang beli. Kalau nggak ada yang dibeli, nggak ada yang beli, walaupun itu sebagus apapun, percuma kan. Jadi pasti pertama, kenapa dia masih dipakai, mungkin dari sisi harganya. Sisi harganya dia lebih murah, masih bisa kejangkau, bisa dapetin, oh inilah ada mirip-mirip lah. Orang kalau misalnya orang awam antara kain kardet sama kain combat, itu orang susah untuk bedain. Jangankan orang awam, orang knitting sendiri, orang yang udah di bidang knitting, ini nih orang banyak yang masih, duh ini benar nggak ya kardet combat, tapi kenapa banyak bulunya, tapi itu saya sering nemuin customer yang itu, ini kardet atau combat ya. Nah, coba ada nggak yang benar combat? Saya juga terus terang belum bisa bedain benar-benar gitu. Kalau misalnya, soalnya ada yang mirip gitu. Jadi berarti kan bicaranya soal teknologi juga mungkin. Betul. Bagus juga. Jadi kalau secara fisik mungkin agak susah menyerupai lah ya. Gitu ya. Jadi kalau mungkin apalagi orang awam gitu. Apalagi orang awam, oh ini combat, ini kadang ada orang yang, oh ini nih mirip combat, padahal sebenarnya malah itu PE. PE mirip combat. Iya. Combat gimana kata tuh? Bahannya aja udah beda gitu, tapi dibikin suatu proses dia biar mirip. Jadi harganya bisa jauh lebih murah kayak gitu. Jadi pertama dari sisi harga yang murah. Kedua dari sisi teksturnya, mungkin permukaannya, oh ini bisa lebih bertekstur. Orang lebih menyukai ini daripada yang halus. Ada yang seperti itu gitu. Jadi ngelihat pertama pasti dari permintaan, harga murah dengan enaknya pakai ini nih. Jadi sekilas tuh seakan-akan sama gitu kan? Iya. Kalau orang awam pribadi, jangankan membedakan combat kardet, kain cacat aja susah bedain. Dianggap oh ini corak. Saya sering nemuin gitu. Ya lihat misalkan baju, itu baju tuh kelihatannya kayak banyak ada benang putus nih, tapi dianggap corak sama itu. Oh ya udah. Padahal saya tahu itu benang putus sih, spandek putus kan jadi kayak garis horizontal gitu kan, repeat. Oh kataku tuh berarti kalau misalkan emang orang yang nggak tahu ya dianggap itu, tapi kalau misalnya saya tahu, boro-boro teknikal gitu. Udah paham gitu ya. Dan ada yang misalkan di suatu toko olahraga nih, toko olahraga yang brand terkenal, dilihat kayaknya, tuh belang, orang lain nggak mungkin nyangka itu belang gitu. Tetap pakai aja gitu dengan pedenya, yang penting brand gitu kan. Gitu. Tapi harga bisa mahal gitu. Seperti itu. Padahal secara teknikal mah itu tuh cacat, kesalahan gitu ya itu ya. Gitu. Jadi terus gimana sih Kang proses merajut benang nih menjadi sebuah kaos nih?
Dan bedanya antara ditenun dan dirajut, Kang? Gini, cuma kalau misalkan untuk itu tuh dari metodenya ya berarti ya. Kalau misalkan untuk ditenun tuh sebenarnya dia menyilangkan benang, antara benang lusi atau benang yang vertikal dengan horizontal. Kayak kita bikin anyaman bambu. Kalau di bahasa Indonesianya apa ya itu ya? Anyaman bambu tuh. Kebayang kayak apa namanya? Bilik lah, bilik bahasa Sunda, bilik ya bahasa Jawa gede gitu kan. Nah kayak gitu. Itu kan anyaman vertikal sama horizontal. Nah dengan kondisi seperti itu bisa dapetin hasil kain yang pertama bisa lebih tipis. Pokoknya yang lebih tipis dihasilin dari efek proses ini. Terus lebih firm, karena dia stiff kan, masing-masing kan diem di tempatnya gitu, nggak saling mengunci, nggak ada ruang untuk gerak lagi. Nah, sedangkan untuk kain rajut dia kan ibaratnya tuh saling menguncinya tuh dengan jeratan, jadi masih ada ruang kosong untuk benang itu bergerak gitu. Makanya si kainnya tuh lebih elastis, lebih fleksibel lah ya. lebih fleksibel gitu. Cuman dia nggak bisa dapetin kain yang tipis tapi firm. Contohnya kayak gini. Kayak kalau misalnya di kerudung perempuan nih, ada yang tipis, itu semuanya pasti kain-kain weaving, woven, karena dia firm, bisa diam dan bisa lebih tipis dengan pakai benang-benang kecil. Tapi kalau misalnya untuk kain rajut itu nggak bisa didapetin hal seperti itu. Kalau misalnya pengen tipis, berarti harus lebih dicarangin si kainnya tuh. Jadi efek bulky-nya tuh pasti selalu ada gitu untuk di kain rajut. Beda sama di kain weaving. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk yang rajut tuh dia pasti lebih fleksibel dan lebih tebal. Jadi hal yang berbeda ya karakteristik antara si weaving dan si knitting itu, Kang ya. Ya knitting berarti kan lebih fleksibel. Soalnya ada rongga. Ada ruangan. Karena dia tadi bentuknya loop kan, jeratan seperti itu. Sama bicara soal weaving. Weaving kan ngunci. Ngunci. Bisa dipadetin langsung. Jadi diem si benang tuh, nggak ada ruang buat elastik gitu, buat stretch. Terus di pasar kan, Kang, ada banyak versi nih rajutan nih. Kayak single jersey kalau nggak salah ya. Ya single jersey. Ada rib knit gitu kan. Terus ada interlock, sampai pike ataupun Lacoste gitu. Pike Lacoste ya. Saya pikir kan awalnya Lacoste itu adalah sebuah merek ya, ternyata kan nggak tahu jadi dipakai juga untuk si knitting sendiri gitu. Nah, apa perbedaannya, Kang, dari macam-macam itu? Sebenarnya itu lebih ke perbedaan dari susunan jeratan ya. Jadi susunan jeratan si benang di dalam kain. Kalau misalkan single jersey itu full semuanya saling mengikat. Jadi kalau kenapa itu disebut single jersey? Dia karena dibentuk sama satu benang, satu jarum. Single. Satu arah jarum. Misalkan kalau misalnya di istilah di knittingnya kan, kalau misalnya di knitting tuh ada single knit sama double knit. Single knit itu dia dibentuk sama satu jarum, misalnya di silinder aja. Biasanya kan tubular ya kalau misalnya untuk itu. Terus kalau double knit dia ada silinder, ada dial. Jadi dia pembentukannya tuh kayak dua kain. Tapi bisa saling mengikat. Antara kain bisa saling mengikat, bisa juga dipisah gitu. Jadi kalau misalnya yang single knit tuh bisa nanti dibentuknya tuh pike atau Lacoste atau misalnya corak teri atau lainnya. Nah itu hanya dari variasi jeratannya aja nantinya. Ada jeratan yang pertama, jeratan tuh kan ada jeratan knit. Itu jadi yang full langsung ikat antara benang satu dengan benang lainnya. Nah kalau misalnya ada juga yang tak itu jadi dia didouble. Satu jeratan tuh dia diikat sama ada dua benang, dia masih nyisa. Nah itu diikat, makanya suka ada efek kayak lubang. Kayak kardigan mungkin ya gitu kan? Kayak gitu. Jadi kayak kaos-kaos Lacoste kan kayak ada sarang tawon kayak gitu. Nah itu tuh dibentuknya tuh sama jeratan taknya gitu. Kayak gitu. Iya. Ada juga misalkan, nah itu tak itu tuh bisa juga dipike. Itu cuma beda susunannya aja, susunan variasi tak sama knitnya itu gitu. Ternyata itu ya. Jadi cuma jeratannya aja. Yang menjadi membedakan tuh sebetulnya ya, hanya itu ya. Nah terus, Kang,
kalau kita rekap ya, faktor apa saja yang menentukan harga dan kehalusan kaos? Terus, dan apakah benar selera pasar itu berkembang seiring kemajuan teknologi tekstil? Benar gak sih Kang? Jadi Itu fakta atau mitos gitu? itu fakta. Oke. Jadi selera pasar, jadi sebenarnya awalnya selera pasar diikuti sama teknologi, ya. Tapi itu juga bisa kebalikannya. Teknologi udah dapat, baru oh ini enak nih. Ya awalnya selera pasar dulu nih. Permintaan misalkan, aduh ini nih tempatnya panas. Jadi perlu kainnya yang tipis, nyerap keringat, cepat kering, bla 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 bla. Akhirnya, oh ini si teknologi harus ngikutin nih. Misalkan dari sisi benangnya, benangnya misalkan, oh ini di tempat panas, perlunya benang yang tipis-tipis, ikutin. Atau misalkan benangnya yang, jadi itu harus ngikutin pasar. Jadi dari sisi permintaan pasar, oh akhirnya teknologi ngikutin. Tapi bisa juga kebalikan. Ini bikin dulu nih. Oke. Apa dari sisi coraknya atau misalkan dari sisi fungsionalnya. Nah, itu kan berarti nanti ini dikeluarin nih hasil development. Wah, aku nih. Akhirnya kan berarti pasar yang ngikutin. Jadi ada dua sudut pandang Kang ya? Betul. Antara si pasar yang ngikutin teknologi dan teknologi yang ngikutin pasar. Jadi nggak cuma satu pihak, itu pasti saling mempengaruhi gitu. Cuma biasanya yang paling pertama permintaan pasar ke sini gitu, ke teknologi gitu. Hal yang seru juga sih Kang ya. Nah, untuk sobat pakan, solusi pakan, jadi kalian kan banyak dapat informasi ya. Tapi informasi itu tuh kita bakal lebih tebelin lagi nih sama closing statement yang bakal kita dengerin. Gimana Kang? Closing statementnya Kang dari materi kali ini Kang. Jadi kalau misalkan dari sisi perbedaan harga, kenapa nih sekarang tuh ada harga kaos tuh ada yang murah, ada yang mahal, padahal kelihatannya sama. Sebenarnya itu karena ada perbedaan dari bahan baku, dari proses, dari sisi lainnya gitu. Jadi ada perbedaan di sana gitu. Nanti kan efeknya orang ke kenyamanan, ke tebal tipisnya si kain, ke itunya kan ke bentuknya gitu, ke fungsionalnya, ya efeknya ke sana gitu. Itu yang membedakan sebenarnya itu. Jadi dari sisi proses, dari sisi itu yang mungkin kita kelihatannya sama, tapi setelah dipakai orang pasti bisa bedain nih yang enaknya gitu. Seperti itu. Nah, begitu sobat Lucy Pakan. Jadi kan kalian sekarang tahu ya, bisa ngebedain antara kenapa sih kaos si heavyweight itu relatif lebih tinggi secara nilainya atau angkanya dibanding yang kaos yang biasa saja. Ternyata kan ada perbedaan proses lagi nih antara si kaos yang heavyweight dan kaos yang biasa mungkin dipakai untuk kegiatan-kegiatan partai mungkin ya. Nah, terima kasih Kang untuk waktunya. Saya harap mungkin kita bisa ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Boleh. Mungkin juga dengan tajuk bahasan yang berbeda lagi. Dan untuk Sobat Lucy Pakan selalu ikutin kita. Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.